Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan hari ini kembali tetap dari kitab Mazmur Saudara. Saya tergerak memberi judul Saat Kekuatan Habis. Wah, ini kayak judul Deracin Saudara. Ya, waduh, Saat Kekuatan Habis. Terambil dari Mazmur 73 ayat 25 sampai 26 Bapak Ibu Saudara. Mazmur pasal 73 ayat 25 sampai 26. Mazmur ini Saudara ditulis oleh seorang yang bernama Asaf Saudara, yang sedang bergumul dalam imannya. Yang kita akan baca secara konteks perikop ini muncul Saudara diwarnai dengan satu seruan kesedihan, seruan yang nampaknya iri hati Saudara terhadap orang-orang fasik. Bapak Ibu, Mazmur 73 ayat 25 dan 26. Dua ayat ini Saudara terkenal sekali, bahkan dijadikan lagu Saudara. Mari Bapak Ibu kita baca, yang sudah ketemu katakan amin. 1, 2, 3. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain engkau? Selain engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selama-lamanya. Amin, saudara. Saudara, kalimat ini adalah kalimat puncak klimaks iman daripada Asaf. Tapi kalau kita mundur ke ayat-ayat sebelumnya, seorang yang bernama Asaf ini saudara, dia sedang iri hati. Beberapa minggu lalu kita mungkin iri hati terhadap orang-orang yang baik, yang benar, yang diberkati Tuhan. Mengapa aku tidak seberuntung dia? Kali ini saudara, perikop ini, Asaf iri hati kepada orang-orang fasik. Orang-orang yang hidupnya tidak benar. Orang-orang yang hidupnya di jalan yang berdosa. Tetapi saudara, hidupnya enak. Hidupnya sehat, kaya, dan seolah tidak dapat hukuman apapun. Sementara dirinya yang berusaha hidup benar, si Asaf ini saudara, justru mengalami kesusahan. Saudara bayangin di posisi dia, mungkin Bapak Ibu pernah mengalami. Orang ini tidak benar. Orang ini tidak bagus hidupnya, tapi kok enak. Sementara aku yang benar, saleh, taat kepada Tuhan. Malah pergumulan kayaknya nggak berhenti. Bahkan kadang datang bertubi-tubi. Mengapa begini Tuhan? Tidak jarang muncul dua kalimat seperti ini dari hati kita saudara. Mengapa orang jahat malah berhasil? Mengapa hidup terasa berat? Bahkan saya yang sudah berusaha setia ini pun beratnya bukan main. Saudara Asaf pun mengalami pertanyaan-pertanyaan ini dalam hidupnya. Bagi dia harusnya saudara, orang fasik itu hidupnya susah, orang benar anak Tuhan hidupnya lancar, sehat, sukses. Tapi begitu keadaan terbalik ini, siapa sih saudara yang tidak tergoncang? Siapa sih saudara yang tidak bertanya? Dan mungkin kita pun juga bertanya. Mungkin kita menjadi Asaf itu, yang hari ini dalam hidup kita, diam-diam kita iri hati saudara. Melihat orang lain yang hidupnya tidak benar, tidak baik itu, entah tetangga kita, entah siapa yang kita pernah lihat dalam lingkungan kerja, mungkin dalam lingkungan bisnis, timbullah keirihatian kita dan seruan kita kepada Tuhan. Namun Asaf saudara mengalami itu, tapi di akhirnya ayat 25-26 muncul. Siapa gerangan ada padaku selain engkau Tuhan? Dagingku, hatiku habis lenyap. Gunung batuku tetaplah Tuhan. Saudara, yang pertama kebenaran yang kita renungkan pagi ini. Kita harus terima satu fakta bahwa memang kekuatan manusia ada batasnya. Katakan ada batasnya. 1, 2, 3. Kekuatan manusia ada limit, ada batas, saudara. Saudara, dalam bahasa Ibrani, ayat kita baca 26 berkata, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap. Daging ini dalam bahasa Ibrani yaitu shir, menunjuk kepada tubuh saudara, fisik ya, yang bisa lemah, kekuatan jasmani. Itu daging dalam bahasa aslinya merujuk kepada fisik. Hatiku merujuk pada apa saudara? Itu pusat pikiran, perasaan, kehendak batin manusia. Habis lenyap.
Artinya apa saudara? Sekalipun dagingku, hatiku habis lenyap ini ngomong tentang melemah, sudah runtuh, habis tenaganya. Jadi saudara, Asaf ini dalam titik yang lelah sekali, bukan cuma penderitaan jasmani fisik, tapi juga penderitaan di hatinya. Karena dia melihat kehidupan orang fasik yang tampaknya lebih mudah. Saudara, tidak mudah dalam posisi Asaf. Kadang kita pun saudara juga merasa heran Tuhan. Orang yang curang kok justru berhasil. Orang yang tidak takut Tuhan kok hidupnya malah terlihat tenang. Sementara kita yang berusaha setia malah banyak pergumulan. Ini menjadi muncul saudara dalam penderitaan batin si Asaf. Saudara. Sudah merasa lelah. Lah, capek badan, capek emosi melihat situasi seperti ini. Saudara, tapi Tuhan menuntun Asaf. Sehingga melalui pergumulannya dia mulai sadar saudara. Dia pelan-pelan mengalami dengan Tuhan. Di ayat 25 sudah muncul kalimat demikian. Tuhan, selain Engkau, tidak ada yang aku ingini di bumi. Cukuplah Engkau bagiku. Ini cocok saudara dengan ucapan kita melompat ke perjanjian baru. Rasul Paulus pernah berkata demikian dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Tuhan berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Anugerah Tuhan tidak pernah kurang bagi engkau dan saya, saudara. Sekalipun benar orang-orang fasik, orang-orang berdosa, kelihatannya sukses hidupnya, percaya dan yakinlah bahwa walaupun pergumulanmu banyak, tidak berhenti bertubi-tubi, anugerah Tuhan juga akan hadir menyertai engkau. Tuhan merancang kasih karunia-Nya cukup saudara. Tidak akan kekurangan bagimu pertolongannya. Tidak akan kekurangan bagimu berkatnya. Justru dalam titik engkau lemah, waktu kau bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan mencurahkan semua yang kau butuhkan. Saudara, kekuatan kita ada batasnya memang, seperti Asaf. Di titik itu kita merasa lemah, merasa down, merasa semua yang kita kerjakan kok tidak ada hasil yang seperti diharapkan. Kita mulai merasa capek melihat orang lain yang tidak benar malah diberkati hidupnya. Saudara, ingatlah, pandanglah kepada Tuhan. Tapi jangan terus melihat kepada orang itu, tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Saya pakai gambarnya seperti ini Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau kita terus lihat orang lain? Seperti pelari maraton saudara, di kiri atas. Dia sedang memulai pertandingan semangat. Tapi dia lihat terus orang lain saudara, fokus terus dengan orang lain. Sampai dia lupa dengan kekuatannya sendiri, dengan ritmenya sendiri, dengan semangatnya sendiri. Belum pertandingan selesai, dia udah berhenti di tengah jalan. Bapak Ibu, Tuhan mengajar kita bukan tidak boleh menoleh pada orang lain. Khotbah-khotbah sebelumnya diingatkan Bapak Ibu kita perlu noleh orang lain untuk ambil pengalaman positifnya, belajar apa yang bagus bawa dalam hidup kita. Tapi hindari kebiasaan terus berfokus pada orang lain yang memicu iri hati kita, saudara. Berhentilah membandingkan hidupmu dengan orang lain. Jangan iri dengan keberhasilan orang fasik, tapi dengan jujur engkau datang kepada Tuhan, waktu engkau mulai merasa lelah dan kecewa, cerita kepada Tuhan. Menariknya saudara, Mazmur sering ditulis dengan seruan-seruan hati yang pedih, yang putus asa, yang sedang penuh pergumulan, tetapi Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan tidak pernah menutup telinganya. Malahan saudara, Tuhan mengundang dan menerima seruan-seruan ini. Nah saudara, di waktu engkau menyadari ada titiknya, kau nggak sanggup lagi saudara menghadapi perasaan-perasaan itu, mari datang kepada Tuhan. Mari cerita kepada Tuhan. Saudara, di ayat sebelumnya, Asaf ini berseru kepada Tuhan. Dia tidak membohongi dirinya bahwa dia selalu tampak kuat. Waktu dia iri dengan orang, mungkin dia tidak bisa dengan gampang menerima situasi itu. Saudara, dia nggak menyangkal perasaannya. Sebaliknya dia cerita sama Tuhan. Saudara, puji syukur. Allah kita adalah Allah yang menerima emosi positif kita, tapi juga emosi negatifnya. Nah, saudara, kadang orang sekitar tidak selalu bisa menerima itu. Jadilah seperti Asaf waktu engkau menyadari, aku mulai ada batasnya, aku nggak sanggup terima situasi ini. Hatiku dongkol, kecewa.
Engkau datang cerita dengan jujur kepada Tuhan. Tapi lihat bagaimana Tuhan menggiring engkau. Jangan terus bersandar fokusmu kepada orang itu, orang ini. Tapi arahkan pandanganmu kepada Tuhan yang mencukupkan kasih karunia-Nya bagimu juga. Sekalipun kau merasa tidak semujur orang-orang itu, yakin dalam iman, berkat Tuhan juga tidak kurang bagimu, saudara. Amin. Berkat Tuhan dikatakan cukup. Bahkan di titik engkau lemah, semakin penyertaan Tuhan hadir bagimu. Saudara, Asaf belajar sehingga muncul di ayat 25-26. Dagingku, hatiku habis lenyap. Di titik yang paling rendah pun, aku datang kepada Tuhan. Dia akui itu kepada Tuhan. Saudaraku, bagi Asaf, Tuhan tetap menjadi dasar yang kokoh. Katakan dasar yang kokoh, saudara. 1, 2, 3. Dasar yang kokoh. Dasar, bukan lembek. Tapi dasar yang kokoh. Saudara, waktu Asaf masuk ke hadirat Tuhan, dia bertemu dengan Tuhan. Dia bercerita dengan Tuhan. Dia ungkapkan isi hatinya kepada Tuhan. Dia mulai sadar, saudara. Hidup orang fasik itu sebenarnya tidak sekokoh yang terlihat. Mereka mungkin tampak berhasil sekarang, tetapi tanpa Tuhan, hidup mereka rapuh, saudara. Saudara, di ayat 25 Asaf berkata, siapa gerangan ada kepadaku di sorga selain engkau ya Tuhan. Engkaulah milikku. Kalimat ini menunjukkan saudara bahwa Asaf mulai memindahkan fokus hidupnya tidak lagi pada orang-orang fasik itu. Dia geser, dia pandang kepada Tuhan. Matanya tidak lagi tertuju pada keberhasilan orang fasik. Matanya tertuju pada anugerah Tuhan. Sehingga dia bisa berkata, Tuhan, engkaulah gunung batuku. Saudara, gunung batu itu menggambarkan benteng yang tidak mudah goyah. Benteng yang tidak mudah digoncang. Musuh Lukas katakan minggu lalu khotbah di Bandung berkeliling gunung saudara. Saya kuliah di Malang juga demikian. Nengok belakang itu banyak gunung saudara. Gunung Bromo kelihatan. Dan tinggi sekali besar. Gunung saudara yang besar itu memberikan rasa aman. Perlindungan. Kekuatan yang menjamin siapapun yang di bawahnya. Kalau meletus bagaimana musuh? Memang repot juga sih saudara. Gunung Bromo pernah meletus. Waduh, abunya kemana-mana. Sampai mahasiswa seminar itu akhirnya disuruh pulang ke kota masing-masing. Abunya itu luar biasa. Tapi umumnya waktu gunung itu tidak meletus, tenang dengan kekokohan batu-batunya. Itu luar biasa saudara. Menunjukkan satu benteng yang kuat. Yang kokoh. Nah, waktu Asaf berkata, Tuhan engkaulah gunung batuku. Seakan Asaf ingin berkata, walaupun orang fasik mungkin terlihat berhasil sekarang, tanpa Tuhan mereka rapuh. Tapi aku punya engkau Tuhan gunung batuku yang kokoh. Ibrani pasal 13 ayat 8 berkata demikian saudara. Yesus Kristus kita, milik kita itu tetap sama. Kemarin, hari ini, maupun selama-lamanya. Dia tidak pernah berubah. Saudara, bersyukur bahwa Allah kita tidak pernah berubah. Dia tidak pernah berubah 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Situasi boleh berubah, kesehatan boleh berubah, bisnis boleh berubah, rumah tanggamu boleh berubah, tapi Allah kita tidak pernah berubah. Apapun tidak akan menggoncang dia, saudara. Situasi apapun di negara kita pun tidak akan menggoncang dia. Dia berkehendak, pasti terjadi. Tidak ada satupun bisa menggagalkan kehendak Tuhan. Termasuk kasih-Nya kepada engkau, termasuk kuasa-Nya kepada engkau, kasih kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap adalah Allah yang sama. Saudaraku, bayangkan seperti ini. Waktu Asaf melihat orang-orang ini, kelihatannya sukses. Siapa sih yang gak pengen? Tapi dia sadar, tanpa Tuhan, hidup mereka ini rapuh, lemah, kapanpun bisa hancur. Saudara, hidup yang dibangun hanya di atas kekayaan dunia, itu terlihat indah di luar, tetapi rapuh di dalam. Tapi hidup yang dibangun di atas Tuhan, dia tetap memiliki pengharapan sekalipun sedang susah. Amin. Amin saudara. Izinkan saya pakai gambar saudara. Seperti ini Bapak Ibu. Ada rumah indah.
tapi fondasinya lemah. Ada rumah sederhana, tapi fondasinya kuat. Bapak Ibu pilih rumah yang mana? Yang kiri, yang mewah atau yang sederhana, saudara? Ida? Yang sederhana. Puji Tuhan. Sunli? Yang sederhana. Puji Tuhan. Ibu Akim? Yang sederhana atau yang mewah? Yang kecil karena gampang bersihin. Gak apa-apa. Ibu Oktavia? Yang kecil B. Ya. Devi yang Ricky? Sebelah kanan. Oke. Saudara tidak ingin rumah yang mewah, saudara? Tentu mau. Masalahnya ada bicara soal fondasinya, saudara ya. Alangkah indahnya kalau rumah itu sudah mewah, fondasinya kuat. Tapi saudara, waktu Asaf melihat orang fasik, Tuhan ingatkan, Asaf, hai anak-anak Tuhan, orang yang hidup hanya bergantung dengan kekayaan, sukses, tapi tidak menyertakan Tuhan. Tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Hidup dengan prinsip-prinsip dunia, itu tunggu waktunya saja. Fondasinya lemah, satu hari akan hancur. Tapi engkau, hai anak Tuhan, mungkin simple rumah hidupmu. Tidak semewah orang yang fasik itu. Tapi dengan fondasi yang kokoh, everlasting, saudara. Apapun yang terjadi, kau akan tetap baik-baik saja. Karena ada fondasi yang kokoh di dalam Tuhan. Saudara, jangan menilai hidup hanya dari apa yang terlihat sekarang. Jangan iri pada kemewahan mereka yang sementara. Tapi bangunlah hidup di atas firman Tuhan. Bukan hanya kenyamanan dunia. Nah Bapak Ibu, gereja, firman Tuhan, Tuhan sendiri tidak pernah anti dengan kemewahan. Tidak pernah anti saudara jadi sukses. Tidak pernah anti saudara diberkati Tuhan luar biasa. Tapi waktu tidak plus Tuhan, tidak menyertakan Tuhan, engkau tidak akan punya gunung batu yang kokoh. Engkau tidak akan punya dasar yang kokoh. Karena itu saudara, biarkan saja mereka orang fasik yang mungkin menempuh jalan kesuksesan tanpa Tuhan. Engkau terus jaga hidupmu. Tadi banyak di antara kita memilih rumah yang sederhana, bukan? Terus saja setia dengan pekerjaanmu. Jangan neko-neko dengan jalan iblis, sehingga engkau ingin cepat sukses, pengen punya rumah yang kaya, yang besar tadi, sampai melupakan prinsip firman Tuhan. Biarkan godaan itu engkau tolak, saudara. Engkau terus saja setia mungkin dengan gajimu yang belum besar sekarang. Dengan rumah tanggamu yang sekarang. Engkau setia saja dengan pasangan hidupmu. Dengan pertemananmu yang baik sekarang. Setia, saudara. Tapi engkau pegang Tuhan. Engkau akan melihat doa-doa. Rumahmu yang sederhana itu akan Tuhan buat berkembang. Dan jadi rumah yang besar. Tapi jangan pernah lupakan fondasi yang kokoh itu. Saudara, kaya tanpa Tuhan itu lemah. Sehat tanpa Tuhan itu lemah. Apalagi saudara, relasi baik, kelihatannya baik tanpa Tuhan, itu pun lemah. Tuhan mengingatkan berulang kali betapa Dia adalah sumber utama dalam segala hal. Kita pernah dengar khotbah, Tuhan bukan nomor 1, bukan nomor 2, bukan nomor 3. Dia nomor berapa saudara? 0. 01, 02, 03. Saudara masih ingat, puji Tuhan. Tuhan hadir dalam segala hal, memberikan kekokohan. Bapak Ibu yang terakhir, Asaf pada kesimpulan berkata demikian, Tuhan adalah bagian terbaik selama-lamanya. Bagian terbaik, 1, 2, 3, Tuhan bagian terbaik. Dia adalah bagian terbaik selama-lamanya dalam hidupku. Wah saudara, ini twist perubahan. Di awal dia iri hati, sedih saudara. Merasa hidup is not fair, tidak adil nih. Tapi Tuhan pimpin dia, bukain pikiran dia. Untuk apa Asaf kaya tapi tidak punya aku, kata Tuhan. Sadari Tuhan buka pikiran dia, apa yang kekal dalam hidup ini. Akhirnya di ujung perikop ini, dia berkata, bagian terbaikku
adalah Allah selama-lamanya. Terjadi twist saudara, perubahan. Hatinya berubah. Dia dulu mungkin melihat orang fasik, kaya dan berhasil. Tapi baginya sekarang, aku jauh lebih kaya. Loh, kok begitu? Karena aku punya Tuhan. Tuhan Yesusku jauh lebih berharga daripada semuanya. Dia bagian terbaikku selama-lamanya. Saudara, dalam budaya Israel, kata bagian itu berarti warisan yang paling berharga. Asaf mengerti semua yang dimiliki, ditawarkan dunia ini satu waktu akan habis lenyap. Uang bisa habis, jabatan bisa hilang, kesehatan bisa menurun, popularitas bisa lenyap. Tapi Tuhan tetap menjadi bagianku selama-lamanya. Ini cocok saudara dengan kitab Filipi yang berkata demikian. Kita baca sama-sama Bapak Ibu ya. Bagus sekali ayat ini. 1, 2, 3. Pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Tuhan, Engkau lebih mulia daripada semuanya. Semakin saudara, seseorang mengejar kepuasan tanpa Tuhan, semakin kosong hatinya. Hati kita ini saudara, ada bagian yang gak bisa diisi kecuali Tuhan. Saudara isi dengan makanan yang enak, tetap aja kadang-kadang sudah makan enak Bapak Ibu ya. Tetap aja hatinya rasanya kosong. Lidah enak sih, tapi hatinya tetap rasa kosong. Saudara sudah belanja online baju yang paling mahal sekalipun, tapi rasa hati tetap bisa kosong. Sudah bangun rumah mewah sekalipun, tapi hati tetap bisa kosong. Sudah liburan ke luar negeri enak, 1 minggu baru pulang, 2 minggu baru pulang, hati tetap bisa kosong. Mengapa? Ada bagian hati kita yang tidak bisa diisi apapun, kecuali oleh Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, selalu bawa Tuhan dalam hidup. Ya, kita juga ajar anak-anak muda, youth, banyak yang mulai akan selesai kuliah, selesai SMA. Mereka akan mulai masuk ke universitas, kuliah, ada yang luar kota, luar negeri. Ingat, selalu bawa Tuhan Yesus. Di tempat engkau pergi nanti kuliah, mungkin tidak ada orang tua yang mengawasi engkau. Selalu bawa Tuhan. Untuk apa punya skor tinggi hasil kuliah per semester, tapi hidupmu tidak di jalan Tuhan. Kita yang kerja hari ini Bapak Ibu, kerja setiap pagi, jaga hatimu dengan Tuhan. Apapun posisimu, apapun pengaruhmu, doa selalu bawa Tuhan yang utama dalam hatimu, saudara. Kita yang berumah tangga juga demikian. Saudara, karena itu orang tua, terus kita dorong. Doakan anakmu, jangan cuma sukses studi, tapi doakan dia dekat dengan Tuhan. Hari ini dia belum ke gereja, doakan terus, doakan terus, doakan terus. Mungkin one day, satu hari, dia akan ke gereja, dia akan kenal Tuhan. Kita terus berdoa, saudara, terus jadikan Yesus sebagai fondasi utama kita. Sehingga, saudara, ada sukacita yang mengalir. Walaupun rumah itu tidak mewah. Rumah kehidupan tidak mewah. Tapi fondasinya kokoh, saudara. Mengapa? Ada Yesus, bagian terbaikku selama-lamanya. Gambarnya seperti ini, saudara. Lebih pilih mana, Bapak Ibu? Rumah mewah, malam susah tidur. Atau rumah sederhana, tidur nyenyak karena ada Alkitab di sampingnya, saudara. Bapak Ibu, pilih yang atas atau pilih yang bawah? Pikir baik-baik dulu sebelum menjawab. Suyun, jawablah dengan jujur di hadapan Tuhan. Pilih yang atas atau pilih yang bawah? Ininya ekstrim lagi, rumah yang bawah itu dari kayu, agak goyang-goyang sudah tiangnya. Kiri kanannya kayaknya di hutan. Suyun pikir baik-baik sebelum jawab. Pilih yang atas atau yang bawah? Tidak boleh, tidak boleh. Saya sudah tahu arahnya kemana, tidak boleh. Suyun. Pilih saja, atas atau bawah. Boleh tidak musuh diagonalkan? Tidak boleh. Oke? Atas atau bawah? Saya sudah baca pikiranmu sebelum kamu ngomong, Suyun. Miring. Saya tanya peserta yang lain saja, Suyun.
Yan. Diagonal. Aduh. Anak muda ya, kita tanya ya, saudara ya. Kadang pikiran. Xenia. Sejujurnya atas. Itu jawaban yang lebih baik saudara daripada diagonal saudara ya. Satu lagi Bapak Ibu ya. Bapak Budiman. Atas atau bawah Bapak Budiman? Atas. Tapi malam susah tidur, is okay? Oh, tidur siang? Oh, saudara pinter. Biarlah tidur siang dapat, yang malam tidak baca tidur, tidak apa-apa. Luar biasa pemikiran jemaat GFCC. Budiman, atas ya? Jujur, ha? Tidak apa-apa lah Musa, kalau cuma tidak bisa tidur semalam 2 malam. Ya saudara ya? Tapi hari-hari berikutnya kami tidur nyenyak dengan rumah mewah seperti ini. Yang di bawah ini kayaknya cuma terjadi di drama itu Musa. Bisa tidur nyenyak, nian itu, tangannya dilipat di samping Alkitab. Doa-doa saudara, saya ulangin ya. Doa-doa saudara, impian kita apa? Diagonal. Diagonal itu miring Bapak Ibu. Dapat rumah, tidur. Jawabnya lebih tegas Bapak Ibu, saya ulangin sekali lagi ya. Dapat rumah mewah, tidur. Tapi tidur nyanyanya jangan lupa. Ada buku di salib itu saudara. Alkitab. Bukan Alkitabnya yang mujarab, tapi hubungan dengan Tuhan. Hebat sekali gambar ini saudara. Kalau ada Alkitab, seakan-akan tidak ada Tuhannya di dalam gambar itu. Nah saudara, tapi kalau hari ini saudara seakan gambar yang di bawah, saudara sabar. Yang penting Tuhan Yesus tetap menjadi milik saudara yang selama-lamanya. Anak muda, Musa tanya, pilih pacar atau Tuhan Yesus? Elin. Sebelum jawab, ingat baik-baik, papamu pendeta. Yang lain lah, jangan Elin, saudara ya. Saudara. Pio. Pilih pacar atau Tuhan Yesus? Hah? Tuhan Yesus. Elin? Tuhan Yesus. Hangga, pilih sukses atau Tuhan Yesus? Coba lebih detail. Sukses, cara tidak benar, atau Tuhan Yesus? Sungguh. Karena situasi ini bisa terjadi, saudara. Saya tadi kurang detail. Pilih pacar yang buat engkau jauh dari Tuhan, tapi kau cinta sekali. Cinta sekali. Atau Tuhan Yesus. Kalau pacarnya menggiring kau tambah dekat dengan Tuhan, pegang baik-baik. Terus rawat hubungan baik-baik. Tapi waktu pacarmu buat engkau tidak dekat dengan Tuhan, itu indikator paling jelas kau harus cepat putus dengan dia. Saudara, situasi ini sering terjadi bukan? Ujung-ujungnya kita lebih milih, aku cinta nian dengan dia. Tidak bisa lagi. Sudah, akhirnya Tuhan Yesus, begini ya Tuhan ya. Tidak bisa lagi Tuhan, begini Tuhan. Kenapa? Aku cinta sekali dengan ini. Atau maaf Hangga, contoh, ini lagi susah. Gak ada suntikan dana, usaha sekarang akan bisa kolaps. Ada teman ngajak jalan yang tidak benar. Di hari ini mungkin belum terjadi. Tapi di saat itu, di titik yang sedang sulit itu, keraguan bisa menggoda, saudara.
kita mulai goyah dan berkata, Tuhan, dulu Engkau bagianku terbaik selama-lamanya, Engkau gunung batuku. Tapi saya sorry ya Tuhan Yesus, ini situasi tidak bisa lagi. Demi menyelamatkan bisnisku, aku harus tempuh cara ini. Nah, saudara, ini tantangan. Mungkin hari ini, mungkin nanti. Apakah Yesus menjadi bagian terbaikmu selama-lamanya? Saudara, jangan menjadikan kekayaan dunia sebagai ukuran utama berkat kita. Walaupun tidak kaya, banyak berkat lain yang bisa kita nikmati. Amin. Karena Tuhan Yesus sendiri pun tidak kaya, tapi luar biasa bukan Dia juru selamat kita. Saudara, belajarlah puas di dalam Tuhan. Belajar cukup menikmati apa yang Tuhan berikan. Kelola baik-baik apa yang Tuhan percayakan. Fokus mengembangkan cerita hidupmu dengan Tuhan. Syukuri bahwa kita memiliki Tuhan yang kekal, bukan hanya kesenangan yang sementara. Bapak Ibu, dunia berkata, kalau punya banyak, you are safe. You are enough, cukup. Kamu aman. Tapi firman Tuhan berkata, walaupun tidak punya banyak, tapi kalau aku punya Tuhan, saya punya yang paling penting dalam hidup ini. Yang terutama, yaitu Tuhan Yesus. Saudara, kalau masih belum sembuh, tetap pegang Tuhan Yesus. Jangan tinggalkan Dia. Kalau engkau belum kaya seperti engkau harapkan, jangan pegang Tuhan, jangan pegang yang lain kecuali Tuhan Yesus. Setia sampai akhir. Muse, aku khawatir aku jomblo. Sampai akhir aku udah dapat pasang hidup. Lebih baik sendirian dengan Tuhan Yesus sampai akhir. Daripada engkau gandeng seseorang, tapi akhirnya meninggalkan Tuhan. Saudara, Tuhan Yesus bagian terbaik kita selama-lamanya. Ini adalah lagu, saudara. Tuhan, Engkau milikku di bumi dan di sorga. Tidak ada yang kuingini selain Engkau. Nah, kerinduan kita, saudara, kita jadi orang yang setia sampai akhir. Amin. Amin. Bukan setia hanya di hari ini aja. Anak-anak Yud bukan setia di Palembang saja. Sampai dimanapun dan kapanpun. Kita setia sampai akhir. Doa-doa, fondasi kita kuat. Rumah kita pun, rumah kehidupan kita juga diberkati Tuhan. Tidak kurang satu apapun. Tapi yang penting, itunya jangan hilang, saudara. Fondasi Tuhan Yesusnya jangan hilang. Apapun yang terjadi, Engkau milikku selama-lamanya, Tuhan. Tuhan sudah setia. Bagian kita juga setia sampai akhir. Mari kita berdoa, saudara. Bapak, Ibu, Saudara, apakah firman Tuhan ini menjadi pergumulan yang mungkin kita sedang hadapi hari-hari ini? Menengok teman kita hidup tidak benar, malah sukses, malah enak, malah sehat. Kita rasa tidak adil, hati kita menjerit, kecewa, mulai ragu dengan Tuhan. Tapi hari ini Tuhan panggil kita. Dia mengundang semua perasaan itu untuk disampaikan kepadanya. Saudara, mari datang kepada Tuhan. Percayalah, saudara, bahwa Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia akan mencukupkan semua yang kau butuhkan. Dia punya 1000 cara, bahkan lebih untuk memberkati engkau. Berhentilah iri dengan orang lain. Berhentilah membandingkan dirimu dengan orang lain. Tapi sebaliknya mulailah bersyukur kepada Tuhan. Dan ungkapkan bahwa engkau akan setia kepadanya sampai akhir, apapun harganya. Yesus menjadi bagian terbaik dalam hidupmu selama-lamanya. Saudara, mari berdoa pribadi kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, ini aku. Aku mau mengasihi engkau seumur hidupku. Bapa dalam sorga, terima kasih mengingatkan kami akan kasih Yesus yang besar
yang sudah berkorban bagi kami mati di kayu salib. Sedemikian Tuhan mengasihi kami, berkorban bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk membalas kasih itu dengan kesetiaan yang total juga kepada Tuhan. Jangan biarkan situasi hidup membuat kami meninggalkan Engkau Tuhan. Tapi sebaliknya kami bangga, kami bersuka cita, kami bersyukur. Kalaupun hidup kami tidak seenak orang lain, kami tetap punya Tuhan dalam hidup kami. Kami tetap akan setia pegang prinsip Tuhan. Kami tetap akan setia di jalan Tuhan. Sekalipun daging hati kami habis lenyap, kami akan tetap dengan percaya, dengan bangga berkata, gunung batu kami adalah Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Kami percaya kami tidak akan pernah menyesal mengikuti Tuhan, karena kasih karunia Tuhan selalu cukup bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa, sama-sama katakan amin.